Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Pratama dengan NIM 210306059. Sini saya akan menjelaskan tentang urogenitalia dari ternak puyuh, jantan dan betina. Pertama, organa genitalia maskulin internal terdiri atas sepasang testis. Testis merupakan saluran pengeluaran kelenjar aksesoris yang berfungsi secara umum merupakan alat untuk memproduksi sperma dan hormon kelamin jantan yang disebut testosteron. Saluran pengeluaran organa genitalia maskulina terdiri atas epididymis, vas deferens, kemudian saluran ejakulasi serta uretra. Epididymis merupakan saluran berkelok-kelok dalam struktum keluar dari testis. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma matang dan bergerak menuju vas deferens. Vas deferens atau saluran sperma atau ductus deferens merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Vas deferens berfungsi sebagai saluran tempat kantung semen atau kantung mani vasculus penalis. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dan uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat dalam penis. Uretra berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantung semen dan saluran untuk membuang urin dari kantung kemih. Selama sperma melalui saluran pengeluaran, terjadi penambahan berbagai getah kelamin yang dihasilkan oleh kelenjar aksesoris. Getah-getah ini berfungsi mempertahankan kelangsungan hidup dan pergerakan sperma. Kelenjar aksesoris merupakan kelenjar kelamin yang terdiri dari vasiculus penalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Vasiculus penalis atau kantung semen atau bisa disebut kantung mani merupakan kelenjar yang berlekuk-lekuk yang terletak di belakang kantung kemih. Dinding vasiculus penalis menghasilkan zat-zat makanan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Kelenjar prostat melingkari bagian atas uretra serta bagian bawah kantung kemih. Pada kelenjar ini memiliki banyak mengandung mineral. Kelenjar Cowper merupakan kelenjar yang memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas sebelum ejakulasi. Selanjutnya kita masuk ke organ genitalia betina. Yang pertama ada ovarium. Ovarium merupakan organ genitalia yang penghasil ovum atau sel telur yang akan dibuahi oleh spermatozoa dan akan berkembang sebagai individu baru ovarium yang menghasilkan estrogen dan progesteron. Oviduct terbagi menjadi yang pertama infundibulum yang merupakan ujung saluran untuk menangkap sel telur yang telah diovulasi ovarium. Kemudian selanjutnya isthmus yang bertugas mengekskresikan membran atau selaput telur. Kemudian selanjutnya ada magnum yang merupakan bagian terpanjang oviduct. Magnum memiliki sel gobelet yang akan mengekskresikan putih telur. Isthmus bagian terkecil oviduct atau saluran yang mengangkut ovum setelah diovulasi yang juga merupakan saluran yang mengangkat sperma dan tempat terjadinya fertilisasi apabila terdapat sperma. Kemudian selanjutnya ada uterus. Uterus disebut juga glandula kerabang atau tempat telur sebelum keluar menuju vagina. Vagina merupakan tempat terjadinya oviposisi dan sekresi kutikula. Kemudian selanjutnya ada kloaka yang merupakan ujung tempat keluarnya telur. Kemudian selanjutnya ada proses pembentukannya telur. Pada awalnya terbentuk ovum di dalam ovarium. Kemudian ovum yang sudah matang akan dilepas oleh ovarium dan ditangkap oleh infundibulum. Kemudian kuning telur berada di infundibulum selama 15 sampai 30 menit. Pada persimpangan infundibulum dan magnum, jika terdapat spermatozoa, maka akan terjadi pembuahan telur dan telur menjadi fertil dan dapat ditetaskan. Dan apabila tidak ada spermatozoa, maka telur tidak akan dibuahi. Telur tidak akan fertil atau infertil. Selanjutnya kuning telur akan masuk ke bagian magnum putih dan telur akan diekskresikan. Ini membutuhkan waktu selama 3 jam. Lalu telur masuk ke isthmus dan dibungkus oleh membran sel
yang membutuhkan waktu sampai 1,5 jam atau 2 jam. Lalu telur akan masuk ke uterus dan terjadi pembentukan kerabang. Telur membutuhkan waktu sekitar 18 sampai 21 jam. Telur yang terbungkus kerabang lalu masuk ke vagina, dan vagina terjadi kutikula atau yaitu penyempurnaan oviposisi dan pori-pori telur. Selanjutnya, telur yang terbungkus perabang atau kerabang akan keluar melalui kloaka. Proses pembentukan telur ini biasanya membutuhkan waktu 24 sampai 25 jam. Sekian dari saya.